saya masuk keluar dari rumah sakit itu sakit ya. Saya punya pinggul ini sakit sekali. Terus suami saya karena anak-anak saya masih kecil, suami saya punya inisiatif untuk bawain saya ke rumah mama biar mama bisa bantu-bantu. Setelah sampai di rumah mama itu sakitnya bukan tambah hilang apa tapi lebih sakit sampai saya cuma tidur kayak patung gitu saja, tidak bisa bolak kiri kanan gitu, tidak bisa. Tangan yang bergerak aja sakit. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus tolong. Saya bilang, Tuhan kalau mau mati, saya mau mati sudah. Saya sudah tidak tahan lagi. Ini sakitnya ini sungguh luar biasa. Saya sampai keringat. 2 minggu di rumah mama, saya kembali sakit tidak sembuh-sembuh. Suami saya datang, suami saya bilang, Ike, kita bawa sudah ke rumah sakit. Karena tidak ada perubahan, kita bawa saja ke rumah sakit. Suami saya bilang, mama saya bilang, berdiri dari tempat tidur. Sama Tuhan, kita akan dengarkan bersama kesaksian ini. Bagi teman-teman yang lain juga menjadi bagi saudara-saudara yang lain, mari kita simak sampai selesai. Pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu identitas saya. Nama saya yang lengkapnya Marike Tutupari, marga bujangnya. Saya menikah, marganya Mas Bayi Tubun. Dan dia biasa dipanggil Ibu Ike. Di saat ini, saya mau memberikan kesaksian saya yang dimana Tuhan Yesus begitu luar biasa memberikan mujizat-mujizat yang sungguh sangat luar biasa. Pak Frankie juga pemirsa Miracle TV. Pertama saya alami itu ketika saya belum menikah. Jadi saya masih tinggal bersama orang tua saya dan saudara saya. Waktu itu di lingkungan saya itu banyak sekali kegiatan togel ya, masang-masang judi online judi togel itu, tapi masih dalam bentuk kertas, tulis pakai angka-angka lah begitu. Kalau dapat berarti dapat duit. Ya. Itu saat itu sangat marak sekali pemesanan togel itu. Nah, ibu saya juga termasuk salah satunya yang suka pasang saat itu. Nah, saya juga kebetulan di lingkungan keluarga saya adalah seorang pelayan, saya seorang pengasuh sekolah minggu di lingkungan tempat saya tinggal. Nah, di situ setelah saya melihat bahwa ibu saya dan juga beberapa saudara-saudara saya, mereka sering pasang-pasang nomor itu. Dulunya itu pakai kertas yang putih, tapi sekarang mungkin karena teknologi udah makin canggih, udah bisa pakai HP dan sebagainya. Tapi waktu itu masih pakai kertas putih. Saya sering bilang ke orang tua saya, ke ibu saya, bahwa mama jangan pasang togel. Itu Tuhan tidak mau mama pasang togel. Uang yang Tuhan kasih, berkat yang Tuhan kasih, jangan dipergunakan untuk hal-hal seperti itu. Itu tidak baik, mama. Saya kebetulan bilang itu ada mama saya dan juga saudara-saudara saya di saat itu. Setelah saya bilang itu, mereka bilang sama saya, anak kecil mau ngatur-ngatur. Terus kalau kamu bilang jangan pasang togel, kamu larang sana. Majelis juga ada pasang, pendeta-pendeta juga banyak pasang togel, majelis juga banyak pasang togel. Saya bilang, iya mama, tapi saya lihat ini mama, jadi saya tegur mama, mama jangan ikut mereka, jangan ikut pendeta itu, jangan ikut majelis itu. Saya bilang, di situ mereka tidak ada satupun yang sependapat dengan saya. Semuanya menantang saya. Mereka bilang, ini cuma pasangnya 1000-1000 saja. Kenapa mau diperdebatkan begitu? Terus besoknya saya selalu bilang ke keluarga saya, ke mama saya terutama, saya selalu bilang jangan pasang mama, jangan pasang. Tapi tetap saja mereka tidak peduli dan mereka terus saja pasang nomor ya, togel itu. Malamnya, pemirsa Miracle TV, malamnya saya berdoa. Saya berdoa untuk tidur. Di dalam doa saya itu, saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan,
Saya sudah bilang, mama saya sudah bilang, saudara-saudara saya, semuanya untuk tidak pasang togel. Tapi mereka tidak ada yang mau mendengar saya, Tuhan. Mereka malah menantang saya. Mereka malah bilang, pendeta saja pasang, majelis saja pasang. Kenapa kita tidak bisa pasang? Begitu. Jadi Tuhan Yesus saja sudah yang tegur. Saya tidak mau tegur lagi karena saya sudah ulang kali tegur, sama saja mereka tidak peduli. Terus saya tidur. Malamnya saya dapat mimpi. Mimpi itu belum pernah saya alami sejak saat ini. Jadi dalam mimpi itu saya berada di padang gurun ya. Jadi di tempat saya berdiri, waktu saya mimpi itu di tempat saya berdiri, tidak ada rumah, tidak ada pohon, semuanya itu mundur, tidak ada sama sekali apa-apa yang dibangun. Saya jalan saja ikut yang saya mau, ke depan, ke samping, ke kiri. Saya tengok-tengok mungkin ada orang, tapi tidak ada yang saya temu, satu orang pun tidak ada. Terus tiba-tiba saya mendengar ada suara berbicara kepada saya. Pertama dia memanggil nama saya yang asli ya, bukan Ike, tapi dia manggil saya Mareike. Mareike Tutupari. Saya kaget. Saya bilang, siapa ya? Siapa itu? Saya jalan lagi ke depan. Saya tanya lagi, siapa itu? Siapa yang manggil-manggil? Satu lagi suara bilang lagi, Mareike Tutupari. Saya cari lagi. Suara itu dari mana? Siapa itu? Tolong, itu siapa? Saya bilang begitu. Yang ketiga kali, panggil lagi. Mareike Tutupari. Marga bujang saya. Saya berteriak lagi, siapa? Siapa tolong? Siapa itu? Terus yang ketiga kali saya diam saja. Saya tidak mau tanya lagi karena tanya-tanya juga tidak ada yang muncul-muncul. Hanya suara saja, saya diam. Dan di situ bilang, ketika dia memanggil nama saya 3 kali, langsung dia bilang, baca di Lukas 10 ayat 10 sampai 11. Lukas 10 ayat 10 sampai 11. Terus pemirsa Miracle TV, saya kaget. Saya kaget, tidak ada yang lain yang saya ambil. Saya langsung ambil Alkitab yang ada di dalam kamar saya. Saya ambil Alkitab, terus saya buka. Saya tidak tahu juga itu ayatnya berbicara seperti apa. Karena kalau Alkitab biasanya saya menghafal kata-kata, untuk ayat-ayat itu belum hafal sampai sedetailnya tuh belum. Kata-kata saja. Saya bilang, ini ayat ini apa? Terus saya penasaran, saya langsung ambil Alkitab. Saya ambil, saya baca. Saya buka Lukas 10 ayat 10 sampai 11. Di situ mengatakan bahwa tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kakimu, kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Ayat itu mengatakan seperti itu. Suara yang tadi bilang, baca di Lukas 10 ayat 10 seperti itu. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya langsung berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih banyak. Tuhan sudah menjawab doa saya. Saya harus bilang ke mereka bahwa berhenti, kerajaan Allah sudah dekat. Saya harus bilang ke mereka seperti itu. Besoknya saya ketemu mama saya bilang, Mama berhenti, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan bilang ke saya, Mama, saya mendapat mimpi di Lukas 10 ayat 10 sampai 11. Mama saya diam saja. Saya dapat saudara-saudara saya bilang juga, berhenti, kerajaan surga sudah dekat. Itu kata Tuhan. Terus pemirsa Miracle TV, setelah beberapa hari ke depan, saya terus menegur saudara saya, mama saya, dan puji Tuhan pemirsa Miracle TV, mereka bisa berhenti. Mereka tidak masang togel-togel itu lagi. Sampai mama saya pulang juga ke rumah Bapa di surga, sudah tidak pasang lagi. Setelah itu beberapa hari juga kesaksian saya berlanjut. Beberapa hari juga ke depan itu, orang tua saya kan mama ya, khususnya mama itu kan
orangnya suka berjualan, terutama berjualan kue yang besar. Itu mama biasanya tuh sering yang pegang mixer itu mama atau kakak saya. Saya jarang sekali megang mixer. Karena mama saya bilang kalau saya megang itu kuenya nggak pernah naik-naik, tidak pernah naik. Jadi kuenya tuh pendek aja. Terus satu ketika mama saya buat juga kue. Kue itu karena saking banyaknya pesanan, mama saya juga kewalahan. Terpaksa yang ada di rumah cuma saya. Mama saya panggil saya, Ike sini. Saya datang. Saya bilang ya, Ma, ini pegang mixer ini. Anak sial, bilang saya anak sial, pegang mixer aja, kue tidak pernah naik-naik. Dengan kecewanya saya sangat kecewa. Saya mau menangis, cuman saya tahan saja. Air mata saya tidak jatuh, tapi saya sangat sedih hari itu. Terpaksa saya pegang mixernya. Dengan penuh kesedihan, saya tidak berdoa, tapi saya hanya di dalam hati saya mengangkat hati saya kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini anak Tuhan. Tuhan ciptaan Tuhan. Masa mama bilang saya sial? Kalau saya sial, Tuhan, kalau saya sial berarti ciptaan Tuhan semuanya sial. Kalau saya tidak sial, Tuhan Yesus buktikan ke mama bahwa saya ini tidak sial. Saya ciptaan Tuhan ini tidak sial. Tuhan buktikan ke mama. Jadi setelah saya pegang mixer selesai mati. Habis mama taruh kuenya di dalam tempat kue. Saya masuk ke kamar saya baring-baring beberapa jam ya, beberapa menit begitulah. Tiba-tiba saya dengar mama saya manggil. Mama saya manggil tante saya. Ance, tante saya datang, kenapa? Tolong dulu, tolong. Saya ikut dulu. Ih, mama kenapa ya? Saya ikut juga ke dapur. Tapi saya tidak dekat sama mama. Saya agak jauh sedikit. Saya cuma pantau lah dari jauh. Mama saya bilang ke tante saya, tolong dulu, keluarkan ini kue. Kue ini kok naik sekali, tinggi sekali, sampai sudah tidak bisa keluar dari oven ini. Kalau maksa keluar, maka kuenya hancur, atasnya tuh hancur. Mereka tinggal mungkin bolak-balik, saya hanya lihat saja. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan sudah buktikan bahwa saya tidak sial sama mama. Setelah itu pemirsa Miracle TV, mama saya bolak-balik dengan tidak tahu akan seperti apa. Akhirnya kuenya bisa keluar, tapi cukup lama lah mereka membuat itu kuenya itu biar keluar. Terus saya bilang sama mama, saya tidak sial kan? Itu kuenya naik sampai tidak bisa keluar dari oven. Mama saya senyum-senyum saja. Saya bilang, oh puji Tuhan. Saya yakin Pak Franky sama pemirsa Miracle TV bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat. Sekalipun kita tidak melihat, tapi ketika iman kita percaya, hal itu akan terjadi. Kemudian pemirsa, ada beberapa ya kesaksian saya waktu ini pada awal saya belum menikah. Nah, berikutnya juga kesaksian saya lagi satu, ketika saya mau ke sekolah, itu mama saya kasih saya uang. Karena mama saya membeli baju di tante saya, harganya 50.000. Jadi mama saya kasih uang, Ike ini bawa ya uang, kasih ke tante. Uang bilang mama yang kasih. Kan hari itu saya pakai tas baru. Jadi tidak sampai di sana, teman-teman saya pada ngukur karena tasnya baru. Saya juga udah lupa bahwa saya isi uang mama di dalam tas itu. Mereka pakai satu demi satu mencoba. Setelah kita mau pulang, kita berdoa tutup usbu, mau pulang. Saya kaget, saya ingat, oh uang mama saya harus kasih ke tante yang mau membeli baju. Terus saya langsung ambil uangnya, tasnya, dan saya langsung bilang sama, aduh ini kenapa uangnya kok tidak ada? Saya kaget. Aduh Tuhan Yesus, uang yang tadi mama kasih kenapa tidak ada? Saya kaget, saya tidak tahu mau dapat di mana. Saya pulang sampai di rumah, saya terus memohon sama Tuhan Yesus. Mama saya tanya dulu, tadi sudah kasih kak uangnya? Sudah kasih uangnya di tante? Saya bilang, sudah, saya sudah kasih uangnya mama. Terpaksa saya bohong, karena saya saking takutnya mama, saya bilang, sudah mama, saya sudah kasih uang ke tante.
Mama bilang, ya sudah, dulu belum ada handphone, jadi mama belum bisa telepon-telepon tante tanya. Terus saya tidur malamnya itu saya nangis, saya menangis, saya bilang Tuhan saya sudah bohong sama mama. Saya tidak tahu mau bicara bagaimana karena saya sudah terlanjur tipu mama. Jadi saya terpaksa, saya sudah terlanjur bohong sama mama karena uangnya sudah tidak tahu kemana uangnya. Saya bilang Tuhan saya mau dapat uang di mana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong bantu saya. Besok pagi mama saya panggil saya. Oke sini. Saya bilang ya ma, kamu tolong antar kue dulu ke rumah tante saya. Kue pesanan mereka. Saya bilang, aduh, hati saya bilang, aduh, bisa nih uangnya saya pakai ini dulu. Saya, ya iya mama, iya saya sudah senang ini. Tante saya biasanya kalau pesan itu dikasih uangnya lebih-lebih dari yang dia pesan gitu. Jadi waktu saya nganter ke rumah tante saya kasih ke tante saya kasih duit agak lebih. Saya keluar, hati saya bilang, uang itu pakai aja, bukan butuh. Ada suara hati saya katakan begitu. Daripada tidak ada, kamu mau ganti di mana? Pakai saja uang mama, ambil saja, pencuri saja. Terus ketika saya jalan juga hati saya bilang, jangan pakai, dosa. Tuhan Yesus tidak mau kamu mencuri. Jangan, kembalikan sama mama. Sepanjang jalan itu hati perasaan saya terus berkata seperti itu. Separuhnya suruh ngambil, hati saya yang lain juga bilang jangan, separuh ngambil, sampai sudah mau dekat rumah. Saya bilang, aduh sudah mau dekat rumah, saya harus ambil keputusan ini, ambil atau tidak. Terus saya bilang pada diri saya sendiri, tidak, saya tidak mau ambil mama punya uang lagi. Kemarin saya sudah bohong, hari ini kalau saya mencuri lagi, dosa saya sudah tambah banyak lagi. Saya bilang, saya tidak mau ngambil lagi. Saya jalan saja, pulang. Saya kasih uang mama semua ini sudah. Nanti uang mama yang udah hilang itu saya carilah entah di mana, yang penting saya tidak mau mencuri. Jadi saya berjalan. Suatu ketika saya berjalan, udah mau dekat rumah sekitar 1 meter lah sampai di rumah saya. Ada suara hati bilang, coba lihat ke bawah, lihat ke tanah sambil jalan saya lihat, wah ada seperti gelang, tapi warnanya tuh udah pudar, tidak kuning-kuning gitu, tidak kuning kayak gelang emas gitu. Saya juga tidak tahu itu emas apa belum, apa bukan. Saya bawa saja ke mama saya. Saya kasih uang semuanya itu. Mama ini uang dari tante, kasih ke semuanya. Saya tidak ambil 1 rupiah pun, saya tidak ngambil. Saya bilang, mama, saya ada dapat ini, gelang. Mama, saya tidak tahu ini emas atau bukan. Terus mama saya bilang, mana? Mama saya lihat. Mama saya bilang, udah besok kita ke tempat emas ya, kita tanya. Saya bilang, iya mama. Singkat cerita, besok saya ke saya ke tempat emas. Pemirsa Mitra TV, puji Tuhan saya ke tempat emas, tapi tetap saya rahasia ke mama kalau uangnya itu udah nggak ada, belum dibayar. Saya belum mengaku. Setelah itu saya ke tempat emas. Setelah sampai di tempat emas, mama saya bilang sama orang tukang emas itu, ibu ini apa mas, apa bukan ya? Ibunya lihat, oh ibu ini emas, tapi emas muda, ini emas muda. Mama saya bilang kalau dijual juga agak murah, ibunya bilang. Saya bilang, jual aja Ike. Saya bilang, mama jual saja, tanya aja berapa. Terus mama saya tanya ke ibunya yang tukang emas, ibu, ini emasnya berapa ya kalau dijual? Tukang emas itu bilang, bu, kalau dijual ini harganya nih 50.000 bu. Aduh saya sungguh sangat terkejut. Aduh saya minta 50, Tuhan kasih 50.000. Saya langsung mengaku, mama ambil aja itu uang buat mama. Soalnya mama, uang yang mama kasih ke saya itu saya belum bayar. Saya uangnya hilang dalam tas. Jadi saya bilang begini, oh jadi kamu bohong gitu. Saya bilang, ya mama saya minta maaf mama, soalnya saya takut dimarahi sama mama, makanya saya bohong mama. Mama saya bilang, aduh kamu ini, mama saya ngambil uang 50.000 itu, besoknya saya bayar ke tante saya. Dan itu waktu saya belum, kesaksian saya ketika saya belum menikah. Dan beberapa tahun ke depan, Pak Franky sama pemirsa Murka TV, saya menikah. Saya menikah dan mempunyai 3 orang anak. Anak saya yang pertama, itu dia lahirnya bagus ya, cepat, lahirnya cepat. Jadi
masuknya rumah sakit jam 7, setengah 8 lagi sudah lahir. Nah, dan anak kedua, mereka itu bedanya 5 tahun. Jadi anak pertama sudah 5 tahun, saya melahirkan anak yang kedua lagi. Anak yang kedua ini, saya agak susah melahirkannya. Nah, waktu pergi itu jam 9 ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, perut saya sudah sangat-sangat sakit. Tapi tidak bisa-bisa melahirkan. Sampai jam 5, saya melahirkan. Jam 5 subuh. Dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh, baru saya melahirkan. Nah, saya melahirkan di rumah sakit selama 3 hari. Aman ya, tidak ada apa-apa. Tidak ada semacam gangguan atau apa, normal. Saya melahirkan normal. Sesampai di rumah, setelah 3 hari di rumah sakit, kita kembali pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, biasa-biasa saja selama 3 hari. Jalan ke 4 hari, tiba-tiba di pinggul saya di sebelah bawah pinggang dikit saja sini, itu sakit. Awalnya sakit biasa. Saya bilang ke suami saya, kenapa ini saya sakit? Suami saya bilang, coba pakai air panas, apa begitu. Saya bikin tapi sama. Saya bilang sama ya, tapi makin hari kok makin sakit ya. Suami saya bilang, iya. Terus besoknya lebih sakit lagi, sangat sakit lagi. Terus suami saya bilang, aduh gimana ini, anak kita masih kecil, kalau gitu kamu saya bawa dulu ke rumah mama. Nah, saya diantar di rumahnya mama. Sampai di rumah mama, saya sakit sampai saya tidak bisa berjalan selama kurang lebih 2 minggu lah di rumah mama itu saya tidak bisa berjalan sama sekali. Saya di atas tempat tidur saja. Ke kiri, pokoknya kalau makan, tangan bergerak aja itu sakitnya sampai luar biasa. Saya keringat semua, bercucuran di sini. Saya pusing, keringat, pokoknya sakit yang tidak tertahankan, lebih sakit daripada sakit melahirkan. Terus saya di rumah mama, Ibu suami Ike, saya datang. mohon maaf saya potong Ya. sebentar. Maju sedikit Ibu, Ya. biar suara, ya seperti ini ya. Katanya suaranya agak putus-putus. Ada tamu yang penonton yang kasih tahu di YouTube Ibu. Ya, seperti ini aja Bu. Oke. Ya, terima kasih. Sudah Pak Franky? Bagus Ibu, Ya. silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Jadi setelah saya masuk keluar dari rumah sakit, itu sakit ya. Saya punya pinggul ini sakit sekali. Terus suami saya, karena anak-anak saya masih kecil, suami saya punya inisiatif untuk bawain saya ke rumah mama, biar mama bisa bantu-bantu. Setelah sampai di rumah mama, itu sakitnya bukan tambah hilang, tapi lebih sakit. Sampai saya cuma tidur kayak patung gitu saja, tidak bisa bolak kiri kanan gitu, tidak bisa. Tangan yang bergerak aja sakit. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus tolong. Saya bilang, Tuhan kalau mau mati, saya mau mati sudah. Saya sudah tidak tahan lagi. Ini sakitnya ini sungguh luar biasa. Saya sampai keringat. 2 minggu di rumah mama, saya kembali sakit, tidak sembuh-sembuh. Suami saya datang, suami saya bilang, Ike, kita bawa sudah ke rumah sakit. Karena tidak ada perubahan, kita bawa saja ke rumah sakit. Suami saya bilang, mama saya bilang, berdiri dari tempat tidur. Saya mau berdiri, saya tidak bisa, 1 langkah saja tuh tidak bisa sama sekali. Karena saya mau paksa, saya semaput, saya pingsan hari itu. Saya pingsan di pinggir tempat tidur. Suami saya langsung megang saya, dia langsung gendong, dia pikul saya begitu, langsung ditaruh di atas motor. Kita mau ke rumah sakit ini, ditaruh di atas motor, terus saya di tengah, saudara saya di belakang untuk menjaga begitu. Jadi satu motor itu ada 3, Pak Franky, ada 3 orang. Kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu saya tidak bisa turun dari motor. Jadi di rumah sakit itu mereka juga tidak pakai kursi roda juga tidak bisa. Mereka langsung pakai tempat tidur saja. Jadi tempat tidur langsung dekat saya, langsung mereka angkat langsung ke tempat tidur begini. Saya bilang, aduh saya teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, aduh Tuhan Yesus, begitu. Karena sakit sekali. Terus dari rumah sakit tanya ini kenapa, singkat cerita saya cerita dari awal kejadian ya. Mulai dari saya melahirkan, terus saya pulang ke rumah tiba-tiba sakit. Saya cerita ke dokternya, terus ibu bisa kincing? Saya bilang, buang air kecil, saya bilang, tidak bisa Bu Dokter, saya tidak bisa, bergerak aja saya sakit sekali Ibu. Terpaksa hari itu saya dipasang kateter,
dipasang apa begitu. Jadi saya tidur aja, dipakai pemper semuanya. Saya masuk di rumah sakit 1 minggu, di terapi, di apa. Jadi saya tanya, dokter saya sakit apa ya di rumah sakit waktu itu. Setelah perawatan saya ditanya, dokter saya sakit apa? Uh, Kebetulan dokternya itu keluarga juga sama saya. Saya bilang, sakit apa? Dia bilang, ini saya kasih obat ini Ike. Ini sudah tidak sakit lagi. Jadi waktu cairan merah muda itu di infusnya itu warnanya saya lihat itu merah muda, dikasih obat begitu, saya gerak-gerak badan saya. Oh, tidak sakit. Saya sudah senang sekali. Saya gerak ke sini, yang awalnya tuh kan gerak sedikit aja sakit. Saya coba, suami saya bilang angkat kaki, saya angkat, tapi di tempat tidur aja. Saya angkat-angkat, saya bilang, tidak sakit, bagus ya obatnya, bagus. Suami saya bilang, iya ya, tapi pemirsa Miracle TV sebelum ini juga suami saya sudah pakai segala macam cara. Jadi orang bilang, ada air ini, dikasih. Saya tanya, ini air apa? Suami saya bilang, ini sudah minum saja. Ini ada ibu ini, nenek ini bikin ini. Saya bilang, saya tidak mau. Suami saya marah. Suami saya bilang, minum saja, tidak apa-apa, katanya bagus, sudah banyak. Saya lihat suami saya pergi, langsung Pak Franky, saya buang itu air-air yang bawa-bawa air segala macam itu dari nenek-nenek apa segala macam. Saya buang. Saya tidak mau minum, saya tidak mau pakai. Suami saya datang, airnya udah habis. Udah. Saya bilang udah, begitu saja. Padahal saya tidak minum. Saya diam saja. Suami saya bilang, aduh, gimana ya, tidak ada perubahan ya, tinggal sakit. Pas obatnya masuk, singkat cerita obat yang tadi itu sudah masuk, saya tidak sakit-sakit. Suami saya bilang, coba jangan pakai ini lagi, langsung ke kamar mandi aja, coba buang air kecil di kamar mandi aja. Saya turun dari tempat tidur rumah sakit. Aduh, sama. Saya mau angkat satu kaki, langsung saya jatuh. Saya tidak bisa berjalan, saya jatuh. Saya nangis, saya bilang, duh, saya tidak bisa sembuh ini. Saya lumpuh sudah ini, saya lumpuh sudah. Suami saya angkat saya ke tempat tidur lagi. Mama saya bilang, gimana? Saya bilang, tidak bisa mama, saya jatuh. Gerak-gerak memang tidak sakit, tapi mau jalan tidak bisa jalan. Dokter datang, saya konsultasi. Dokter, saya sakit apa? Kenapa dikasih obat saya gerak-gerak tidak sakit, tapi mau jalan tidak bisa? Dokter bilang, ibu ini penyempitan saraf. Katanya, waktu itu saya penyempitan saraf di sebelah kiri saya. Terus saya bilang, dok, tapi itu saudara saya yang dokter itu bilang, udah Ike nanti terapi di sini. Saya bilang iya ya, jadi di terapi. Awalnya tuh saya pulang mesti cepat, tapi dibikin lama karena mesti terapi. Terapi sama aja, tidak sembuh. Saya tidak bisa berjalan. Pulang dengan kursi roda, tidak bisa berjalan. Sampai di rumah, pulang rumah sakit ini karena sudah 1 minggu ya, 1 minggu lebih lah. Itu saya tidak sembuh, saya pulang ke rumah dengan kursi roda. Sampai di rumah, saya tidur seperti mayat juga, seperti mayat hidup lagi kembali Pak Franky. Saya bolak-balik sakit. Obat habis maka sakit juga itu muncul. Singkat cerita suami saya ke kantor. Saya kebetulan hari itu sendiri. Saya nonton TV, channel, di siaran channel itu khusus untuk rohani ya. Jadi kebetulan hari itu ada KKR. Kalau tidak salah ada KKR. Ada KKR, dan KKR itu KKR penyembuhan. Jadi di televisi itu bilang, mari siapa yang sakit datang ke atas, datang. Saya nonton, saya lihat, orang lumpuh kok bisa jalan, orang sakit dia bisa bangun dari tempat tidurnya. Saya sendiri di kursi depan televisi begini Pak Franky, saya terus bilang, Tuhan, kalau saya hari ini baik, saya sembuh, saya bisa berjalan, saya mau bikin kesaksian, saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa, ajaib dan perkasa. Terus saya berdiri dari kursi saya berdiri, terus saya berjalan 1 langkah, saya tidak semaput, 2 langkah, saya tidak pingsan, terus 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Puji Tuhan, saya tidak kenapa-kenapa, saya tidak jatuh, saya tidak apa-apa, tidak sakit apa, tidak. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya jalan tapi saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya jalan balik lagi 2 kali putaran itu rumah saya. Padahal kalau 1 langkah saja itu saya pingsan itu.
saya tidak sanggup. Terus saya jalan, saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, saya sembuh, Tuhan Yesus tolong, saya sembuh. Puji Tuhan Pak Frankie dan pemirsa Miracle TV, saya kembali ke tempat duduk saya dengan keadaan saya yang sudah bisa berjalan. Mama dari suami saya bilang, Mama sudah bisa berjalan Mama. Tuhan Yesus luar biasa Mama. Tuhan Yesus baik. Mama saya bilang, puji Tuhan betul. Mama saya bilang ini betul ya. Dan iya, bukan mama saya, mertua saya. Bilang, betul ya, iya. Dan ya Mama, saya bisa berjalan ini. Mama lihat ini, saya kembali lagi bikin lagi. Saya bilang, Tuhan, saya akan bikin kesaksian. Pak Frankie, setelah itu saya masuk ibadah-ibadah di lingkungan saya, ibadah unit, ibadah apa, itu saya bilang, pokoknya di mana saya ibadah, saya bikin kesaksian. Saya cerita, saya punya pengalaman-pengalaman di mana jamahan Tuhan kepada saya itu luar biasa sampai saat ini Pak Frankie. Mujizatnya sampai saat ini tetap Tuhan pelihara. Saya bilang kepada Tuhan Yesus, ada dan tidak adanya saya, senang dan tidak bahagianya saya tetap percaya sama Tuhan. Susah maupun senangnya saya tetap percaya sama Tuhan. Saya tidak akan membiarkan iblis masuk ke dalam hati saya sedikit pun. Saya tidak mau menjadi alatnya setan, alatnya iblis. Saya tidak mau. Saya mau bikin kesaksian buat banyak orang terselamatkan, banyak orang ikut sama Tuhan Yesus. Begitu Pak Frankie. Terus besoknya, berikutnya banyak sekali yang saya alami bersama Tuhan Yesus, masalah ekonomi keluarga. Ketika saya tidak punya uang 1.000 rupiah pun, saya hanya masuk di kamar dan saya hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan, hari ini pampers anak saya habis. Saya tidak tahu mau pakai apa Tuhan, tapi saya percaya mau ada dan tidak ada, mau senang dan susah saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saya tetap akan menjadi anak Tuhan. Yang apapun keadaan saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah banyak bikin mujizat sama saya. Saya yakin. Saya tidak bisa melihat, tapi saya yakin bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Begitu Pak Frankie. Mungkin itu saja yang sampaikan Pak Frankie, kesaksian saya. Baik Ibu Ike, puji Tuhan, kita berikan dulu kemuliaan buat Bapa di sorga. Luar biasa ya. Satu kesaksian yang sungguh memberkati kita semua di siang hari ini. Benar Ibu ya? Iya Pak. Ya, kesaksian yang sederhana tetapi kami bisa merasakan ada sukacita, ada semangat, ada kerinduan untuk Ibu berbagi. Karena apa yang Ibu alami, mujizat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Baik itu mulai dari diperlihatkan kepada Ibu melalui mimpi, ya, mengingatkan kepada keluarga dan kepada kami semua bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana juga keluarga bisa berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, togel dan sebagainya. Orang lain juga yang mendengar ini pasti juga akan diingati. Bagaimana juga Ibu bisa disembuhkan dan masih banyak lagi yang Ibu ceritakan. Semua dengan sukacita dan semua dengan penuh diberkati. Kami bisa merasakannya bagaimana Ibu bisa merasakan kasih sayang Tuhan kepada Ibu dan keluarga. Ya, itulah Tuhan kita, Ibu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan kalau kita tetap setia dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan selalu setia dengan kita. Sibukkan diri kita juga dengan pelayanan dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk dengan kita. Tetaplah semangat Ibu Ike. Di dalam pelayanan Ibu, apapun yang Ibu lakukan, meskipun itu hal yang kecil menurut Ibu, seperti bersaksi pengalaman Ibu kepada orang-orang terdekat atau kepada orang-orang yang mungkin mengalami permasalahan, ya Ibu harus sampaikan kesaksian Ibu. Karena dari situ, awal mula mereka bisa mengenal kasih Tuhan. Dan mungkin puji Tuhan bisa terjadi pertobatan. Nah, apa yang Ibu janjikan kepada Tuhan untuk memberikan kesaksian ketika Ibu disembuhkan, benar-benar maksimal. Ibu sudah bersaksi di Miracle TV. Terima kasih, puji Tuhan Ibu ya. Saya percaya itu merupakan rencana Tuhan. Dan jangan berhenti di sini Ibu Ike. Tetap gaungkan, tetap bersaksi juga bagi banyak orang di luar sana. Oke? Ya Pak.
Baik, puji Tuhan, kita akan tutup dengan doa, tetapi mungkin saya mau kasih kesempatan kepada Ibu, siapa tahu ada yang Ibu mau tambahkan sebagai penutup closing statement Ibu. Ada yang rindu Ibu, hal yang mungkin kerinduan Ibu yang Ibu mau sampaikan di bagian penutup sebelum kita akan tutup dengan doa Ibu. Silakan. Ya, Pak Franky, terima kasih, dan pemirsa Miracle TV juga. Di akhir kesaksian saya ini, saya hanya mau katakan bahwa apapun yang menjadi persoalan hidup kita, jangan lari ke tempat yang lain. Bersandar, lari saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah sumber jawaban yang luar biasa. Kita perlu kesabaran, kita perlu iman yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan buktikan itu. Karena saya sudah mengalami itu, Ibu dan Bapak juga pasti mengalami hal yang sama. Kesaksian yang luar biasa ini yang sudah kita dengarkan bersama, dan kiranya kita juga menjadi suatu bahan pertimbangan bagi semua orang, namun sehingga kita tetap di dalam Kristus, yang semakin sudah percaya namun tidak berani untuk mengambil keputusan. Baiklah, demikian video, dan kita akan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Shalom.